kalau mereka mengamalkan apa-apa yang ada di kitab-kitab tadi, allati bi aidihim, yang ada di tangan mereka, anil anbiya, dari para nabi, ala ma hiya alaihi, ya, sesuai dengan apa fungsi kitabnya tersebut. Jangan dirubah, karena kelakuan Yahudi dan Nasrani ini ada yang merubah-rubah, ya. Kenapa kuncinya kalau tak dirubah Taurat dan Injil? Karena kalau tidak dirubah, info kenabian terakhir lengkap ada di sana. Jadi mereka tuh nggak usah diajak lagi sebenarnya, sudah secara aksiomatik langsung beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran. Cuma masalahnya ayat itu dihilangkan, tanda-tanda kerasulan terakhir itu disembunyikan. Itu kebiasaan mereka. Bismillah. Ya, makanya disebutkan kalau ahlul kitab itu beriman kepada kitab-kitab tadi, Taurat, Injil, min ghairi tahrif, tanpa adanya upaya berubah-ubah, wala tabyir, begitu juga mengganti-ganti, wala tabdil, mengambil yang satu menghilangkan yang satu, menambah yang lain, laqadahum dzalika ila tibail haq, maka ayat yang tidak dirubah di Taurat dan Injil akan mengiring mereka kepada kebenaran. Yang jadi kunci permasalahan itu, Bapak Ibu, uskup-uskup mereka menghilangkan klausal tentang kitab Al-Quran yang sudah dikabarkan di Taurat dan Injil. Pendeta-pendeta mereka menghilangkan kabar kerasulan Nabi Muhammad. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya mereka nggak usah dipaksa-paksa, ayo beriman pada Quran, nggak usah. Kalau mereka beriman pada kitabnya yang asli saja, min ghairi tahrifin wa tabyirin wa tabdil, tanpa dirobah, tanpa diganti, tanpa tokoh tambah, udah aksiomatik mereka pasti terima Quran. Karena apa? Berita tentang Quran, berita tentang Rasulullah lengkap maktuban, ya, termaktub di kedua kitab tadi. Masalahnya itu yang dihilangkan, klausal itu yang ditutupi, ya, sehingga nggak akan ketemu. Nah, seandainya benar-benar mereka mengimani sebenarnya kitab sebelum Quran itu tanpa adanya penghilangan, perubahan, mereka akan, ya, bimuqtada ma ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan membaca di kitab itu tentang Allah mengutus Nabi Muhammad yang dipilih menjadi nabi terakhir. Fa inna kutubahum natiqah. Kenapa? Karena sebenarnya kitab suci yang ada bi aidihim, di tangan mereka itu, menyebutkan, membenarkan risalah terakhir itu dari nabi namanya Muhammad, ya. Tapi karena dirobah, ya nggak nyampe-nyampe. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, melanjutkan kajian tafsir kita. Mari kita buka
surah Al-Maidah dimulai dari ayat 65, 66 sampai 67 lah coba ya. Kalau memang bisa tiga, kalau tidak mungkin 2. Jadi 65 ya. Silakan dibuka, kita baca bersama insyaallah. Sudah kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatil na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
65 tentang ahlul kitab ini. Walau dan kalau sekiranya anna, ya, sesungguhnya ahlal kitabi, ahli kitab itu amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, lakaffarna anhum, ya, lakaffarna dari kata kaffara yukafiru, kami hapus, ada tambahan la itu takkid, ya, maka niscaya benar-benar kami akan hapus lakaffarna, ya, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum, dan tentu kami akan masukkan mereka jannat, ke dalam surga-surga an-na'im yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ini ayat, ya, dalil kalau ahlul kitab itu beriman, bertakwa, kesalahannya yang dulu-dulu dihapus, lakaffarna anhum, ya. Nah, inilah yang disebut, orang suka bertanya, kalau orang Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apakah masuk surga? Kadang-kadang ini jebakan pertanyaan orang liberal. Kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, mereka beriman kepada Allah, apakah mereka masuk surga? Iya. Oh, berarti orang Yahudi bisa masuk surga. Ya, kalau sudah beriman kepada Allah berarti beriman dengan paket-paketnya, termasuk kitab suci terakhirnya. Kalau itu berarti nggak Yahudi lagi, sudah Muslim, maka dia berhak masuk surga, ya. Tapi kalau belum beriman sepenuhnya kepada Allah, ya, mereka beriman kepada kitabnya, kecuali Quran, kan tetap beriman. Ya, tidak beriman berarti tebang pilih perintah Allah, itu namanya tidak beriman. Yu'minu ba'dha wa yakfuru bi ba'din, beriman sebagian, sebagian diingkari, yang enggak sah. Nah, ayat ini jadi payung hukumnya. Kalau mereka beriman, bertakwa, lakaffarna anhum, niscaya kami akan hapus dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka yang telah lalu. Wa adkhalnahum, kami akan masukkan mereka, ya, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu ayat yang kita baca, ya, yang pertama. Ayat berikutnya, ini penafsirannya cuma satu lembar aja, itu yang saya sudah sampaikan tadi. 66, walau annahum, ya, dan kalau sekiranya mereka aqamut Taurah, menegakkan Taurat benar-benar, wal Injil, dan Injil, menegakkan Injil dengan benar, ya, alul kitab nih. Tapi rangkaian sesudahnya apa? Wa ma unzila ilaihim, dan wama, apa yang unzila ilaihim, diturunkan kepada mereka, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Berarti apa artinya? Al-Qur'an. Kalau ahlul kitab itu menegakkan hukum Taurat, menegakkan hukum Injil, hukum Quran yang merupakan kitab yang diturunkan dari Rabbihim, dari Rabb mereka, nah, berarti mereka harus rujuk dari keyakinannya yang tidak mau mengikuti Quran, yang Nasrani hanya mentok di Injil, yang Yahudi hanya mentok di Taurat, tidak mau mengambil kebenaran hakiki dari kitabul akhir, yaitu Al-Quran, ya, maka mereka tidak bisa disebut sebagai ahlul kitab yang muslim sejati. Tapi kalau mereka tadinya pun berhukum dengan Taurat,
ya, berhukum dengan Injil. Setelah datang Quran, ikut kata Quran yang merupakan wa ma unzila ilaihim min rabbihim, maka mereka itu yang kesalahan lalu dihapus. Bahkan apa? Allah akan kasih kepada mereka rezeki. Ya, lihat ayatnya apa? La akalu min fawqihim, la akalu. Ya, akala artinya akala, yakulu artinya makan. Ya, kalau bahasa letterleknya benar-benar mereka akan dikasih makan. Nah, itu letterleknya. Tapi bahasa tafsir yang tepat apa? Mereka akan diberikan rezeki. Ya, syaratnya apa? Si ahlul kitab itu, ya, mereka mau beriman kepada wa ma unzila ilaihim min rabbihim, apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabbnya. Jangan mandek hanya di Taurat, jangan mandek hanya di Injil, karena ada kitab paripurna terakhir. Dan yang jadi benang merah itulah yang mereka tidak mau buka diri terhadap Quran. Itu masalahnya. Ya, mereka bilang apa? Yakfini bit Taurat, ya Muhammad, cukuplah kami dengan Taurat. Yakfini bil Injil, kata orang Nasara, kami cukup dengan Injil. Quran kamu aja sama kaummu. Nah, itu permasalahannya. Kalau beriman kepada kitab yang Allah turunkan itu harus semuanya. Kita aja yang orang Islam menolak keberadaan Injil aja nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kita yang orang Muslim menolak keberadaan Taurat boleh nggak? Nggak boleh. Makanya kita tidak pernah menolak yang namanya kitab-kitab samawi, Zabur, Injil, Suhuf, dan yang lain-lain. Tapi mereka tidak mau membuka diri kepada kebenaran hakiki, yaitu Al-Quran. Nah, di ayat ini dikatakan kalau mereka mau, ya, kalau sekiranya mereka mau, la akalu, ya, niscaya mereka akan diberi makanan min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti, dan dari bawah, arjulihim, arjul artinya kaki-kaki mereka. Asal syaratnya apa? Beriman dengan Quran, dibuka keran rezeki yang banyak. Minhum, di antara mereka, ummatun, ada umat, ada sekelompok umat, muqtasidah. Muqtasidah ini yang berkesesuaian, pas, jujur dan taat. Ya. Wa katsirun, dan banyak, minhum, di antara mereka, sa'a, buruk, ma, apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Ya, jadi ini ayat 2, Bapak Ibu, membicarakan tentang ahlul kitab diajak, dijemput, digugah untuk beriman kepada kitabul akhir, ya, asyamil wal kamil, kitab yang sempurna dan paripurna, huwal Quran, dia adalah Al-Quran. Ya udah, yang dulu-dulunya tentang Injil, kalau ada yang salah tentang Taurat, dihapus oleh Allah, la kaffarna anhum sayyi'atihim, kalau mereka mau. Tetapi mereka tidak mau. Nah, kita lihat apa penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat 66 ini. Ya, Ibnu Abbas berkata, maksudnya kitab dari Rabb mereka, Taurat, Injil, dan kitab yang diturunkan dari Rabb mereka, maksudnya yakni Al-Quran. Ya, bagaimana syaratnya kalau mereka mau dapat rezeki dari Allah, dari langit dan bumi? Kata Ibnu Abbas, lau annahum amilu bima fil kutub, kalau mereka mengamalkan apa-apa yang ada di kitab-kitab tadi, allati bi aidihim, yang ada di tangan mereka, anil anbiya, dari para nabi, ala mahi alaihi, ya, sesuai dengan apa fungsi kitabnya tersebut, jangan dirobah, karena kelakuan Yahudi dan Nasrani ini ada yang merubah-rubah, ya.
Kenapa kuncinya kalau tak dirubah Taurat dan Injil? Karena kalau tidak dirubah, info kenabian terakhir lengkap ada di sana. Jadi mereka tuh nggak usah diajak lagi sebenarnya, sudah secara aksiomatik langsung beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran. Cuma masalahnya ayat itu dihilangkan, tanda-tanda kerasulan terakhir itu disembunyikan. Itu kebiasaan mereka. Bismillah. Ya, makanya disebutkan kalau ahlul kitab itu beriman kepada kitab-kitab tadi, Taurat, Injil, min ghairi tahrif, tanpa adanya upaya berubah-ubah, wala tabiyir, begitu juga mengganti-ganti, wala tabdil, mengambil yang satu menghilangkan yang satu, menambah yang lain, laqadahum dzalika ila tibail haq, maka ayat yang tidak dirubah di Taurat dan Injil akan mengiring mereka kepada kebenaran. Yang jadi kunci permasalahan itu Bapak Ibu, uskup-uskup mereka menghilangkan klausal tentang kitab Al-Quran yang sudah dikabarkan di Taurat dan Injil. Pendeta-pendeta mereka menghilangkan kabar kerasulan Nabi Muhammad. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya mereka nggak usah dipaksa-paksa, ayo beriman pada Quran, nggak usah. Kalau mereka beriman pada kitabnya yang asli saja, min ghairi tahrifin wa tabyirin wa tabdil, tanpa dirobah, tanpa diganti, tanpa tokoh tambah, udah aksiomatik mereka pasti terima Quran. Karena apa? Berita tentang Quran, berita tentang Rasulullah lengkap maktuban, ya, termaktub di kedua kitab tadi. Masalahnya itu yang dihilangkan, klausal itu yang ditutupi, ya, sehingga nggak akan ketemu. Beritanya sudah ditokok tambah, sudah kalau orang Melayu mah apa bilang dipesongkan dari intinya, ya. Nah, seandainya benar-benar mereka mengimani sebenarnya sebelum Quran itu tanpa adanya penghilangan, perubahan, mereka akan, ya, bimuqtada ma ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan membaca di kitab itu tentang Allah mengutus Nabi Muhammad yang dipilih menjadi nabi terakhir. Fa inna kutubahum natiqah. Kenapa? Karena sebenarnya kitab suci yang ada bi aidihim, di tangan mereka itu menyebutkan, membenarkan risalah terakhir itu dari nabi namanya Muhammad, ya. Tapi karena dirobah, ya nggak nyampe, ya. Nah, kalau sekiranya ada nggak, pertanyaan saya, orang-orang Yahudi yang akhirnya ambil Quran jadi petunjuk, percaya, ada nggak? Ya lumayan ada di Madinah, banyak ada juga, tapi banyak yang menentang. Makanya coba perhatikan, sahabat Ansor tuh ada juga beberapa, lumayan juga beberapa orang ex Yahudi ada sahabat Ansor. Kalau Muhajirin kan dari Mekah, ya. Kalau Yahudi itu kan munculnya di Madinah. Kalau di Mekah itu kan paganisme, berhala, beda kulturnya, beda kultur, ya. Kalau di kufar Quraisy, Muhajirin itu penyembah Lata, Mana, Uzza, Suwa'a, Yagusa. Kalau di Madinah, Yahudi markasnya di Khaybar, itu mereka lebih kepada Taurat, kepada, ya, Robi Yahudi, ya. Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Maka ini sekte yang berbeda, tapi kalau mereka benar-benar mengkaji kitab yang asli, pasti kabar Nabi Muhammad ada di sana. Seandainya mereka benar-benar begitu, la akalu min fauqihim, mereka betul-betul akan diberikan rezeki dari atas, dari bawah.
Ya, apa maksudnya rezekinya? Dimudahkan Allah kalau mereka beriman kepada Al-Quran. Seperti apa? Ya, bidzalika kathratur rizqi fin nazil alaihim minas sama wan nabat lahu minal ardi. Ya, mereka akan dikirim rezeki yang diturunkan ke atas mereka dari langit, bahkan dari bumi. Apa? Tumbuh-tumbuhannya subur. Itu rezeki. Kenapa? Karena Allah ridha dan sayang kepada mereka. Ya, bahkan dijanjikan apa? Kata Ali bin Abi Thalha, seandainya itu ahlul kitab mau terima Quran, berkah hidup mereka. Cuma karena mereka nggak mau, sebagian besar mereka, akhirnya apa? Hidup mereka bermuram durja, nggak ada yang punya ketenangan, nggak ada yang punya ketentraman, gelisah aja setiap hari. Ya, kata Ali bin Abi Thalha, kalau tuh orang-orang ahlul kitab itu ambil kebenaran Al-Quran, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim, akan Allah kirimkan rezeki dari atas, dari bawah. Maksudnya apa? Arsalallahu alaihim midrara, Allah akan mudahkan rezekinya secara deras. Ya, wa min tahti arjulihim, maksudnya kalau dari langit deras dikasihnya, hujan subur. Kalau dari bumi apa? Yakhruju minal ardi barakatiha, bumi yang mereka olah akan memberikan keberkahannya. Tapi sayangnya yang beriman terhadap Al-Quran dan Rasulullah hanya ya qalilun minhum, sebagian kecil dari mereka. Ya, nah kemudian ada satu riwayat hadis tentang ayat ini. Pada ayat ke-66, ya, kejauh, ya, pada ayat yang 66. Kenapa banyak di antara ahlul kitab itu terjebak kepada kesalahan memahami kitab suci? Yaitu karena kitab sucinya dibaca siang malam tetapi tidak diamalkan sesuai sebagaimana mestinya Allah ingin turunkan. Ya, makanya pernah ada hadis Nabi, Nabi mengatakan yushiku an yurfa'al ilm, hampir saja ilmu akan diangkat oleh Allah. Kemudian ada seseorang yang namanya Ziyad bin Labid mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu, bagaimana ilmu itu bisa diangkat? Wa qad qara'nal Qur'an wa 'allamnahu abna'ana, kami sudah baca itu Quran, bahkan anak-anak kami sudah kami ajarkan. Masa sih ilmu bisa diangkat? Kata Nabi, in kuntu la araka min afqahi ahlil Madinah au laisat. Ya, kata Nabi, sekalipun aku memandang engkau termasuk wahai Labid orang yang alim, orang yang paham di antara penduduk Madinah tentang Al-Quran, kau ingat tidak ya, Taurat dan Injil bi aidil Yahudi wan Nasara, orang Yahudi, orang Nasrani di tangannya ada Taurat, ada Injil yang jelas, tetapi apa? Fama agna anhum hina taraku amrullah, mereka baca, mereka tahu, tapi tidak diamalkan isinya. Jadi banyak juga di antara kaum Yahudi nggak nurut dengan Taurat yang mereka elu-elukan. Banyak juga orang Nasrani yang justru menabrak berita-berita Injil, dan ternyata kata Nabi, ya kalian juga orang Islam. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di Tanjung Pinang, ya di Tanjung Pinang, kalau kita bagi persentase, lebih banyak mana yang mengamalkan Al-Quran orang Islamnya dengan yang tidak mengamalkan? Banyak mana menurut masing-masing?
Sampai nggak yang mengamalkan Quran tuh 50%? Enggak. Macam mana kita mau bilang Al-Quran diamalkan sementara zina subur di Tanjung Pinang? Zina subur. Bapak Ibu lihat berita dari RRI, rilis Pengadilan Agama 7 Oktober 2024. 52 anak perempuan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah karena hamil. Setahun 52, banyak atau sedikit? Banyak. Resmi 52 anak perempuan mengajukan dispensasi nikah di bawah 18 tahun. Orang pengadilan agama bingung. Kalau nggak dikasih, kalau dikasih masih bocah. Kalau nggak dikasih sudah belendung perutnya. Ayo. Kalau 1 tahun 5 kasus, itu mending lah ya. Namanya satu negeri kan nggak mungkin semuanya ahli taat semua. Tapi ini 52 Pak. Makanya saya kalau keliling kampanye saya sampaikan ini sekaligus memberikan edukasi bahwa pendidikan karakter di Tanjung Pinang ini sekarang krisis. Ya, kita kalau pemimpin bangun industri, bangun pabrik, bangun ini, itu SDM mau hancur Tanjung Pinang. Jangan cuma mikirkan infrastruktur. SDM itu infrastruktur yang paling mahal. Makanya pikirkan kualitasnya. Kalau saya nawarkan Pak, saya bangun ini, bangun itu, tapi nggak dibangun akhlaknya, hancur ini. Mau punya gedung besar, tapi kayak begitu Pak, moralnya bejat dan rusak, berat Tanjung Pinang mau maju. Makanya yang harus digalakkan Tanjung Pinang ini pendidikan karakter. Ya, 52 tahun kemarin Ibu tahu berapa Bu? 59. Itu dirilis di akhir tahun bulan Oktober. Dari siapa infonya? Panitera Pengadilan Agama. Mereka tuh bingung Pak, nggak dikasih sudah hamil, mau dikasih masih bocil. Dan itu banyak kejadiannya udah sama Pengadilan Agama dikasih lah, karena udah belendung duluan, dikasih. Habis nikah sebulan cerai. Habis cerai Bapak tahu nggak kalau yang anak muda-muda gitu habis cerai punya anak kecil akhirnya apa? Jadi pelacur lah. Itu di situ mulainya. Prostitusi itu dari begitu, dari ketidakpahaman pernikahan ya yang terjadi tanpa adanya ilmu dan edukasi yang sehat. Ini penting Pak. Bapak mungkin sebagian sudah dengar lah, kalau yang kerja di Pengadilan Agama pasti tahu dan pasti insya Allah membenarkan, karena saya baca langsung dari situs RRI. Ini kan jadi perhatian. Sekarang kalau nggak dipikirin Pak, kesian Pak. Makanya kalau saya bilang, kalau Tanjung Pinang setahun ini 52 anak di bawah umur yang minta nikah karena zina hamil duluan, berarti kan masih banyak hukum Al-Quran ditabrak. Itu saya belum riset. Kalau menurut Bapak yang 52 minta itu hamil duluan, kebanyakan agamanya apa kira-kira? Kira-kira saudara kita nih Pak. Ya, makanya saya pesan Pak, ayo kita kerja keras dalam dunia pendidikan. Dari jangan ya sudah Ustadz, nanti kalau sudah hamil kita berikan aja edukasi, telat. Kalau mikir tuh jangan cuma hilir, tapi hulu, dari hulu ke hilir. Bagaimana caranya supaya angka ini ditekan? Pendidikan moral, akhlak anak-anak sekarang sudah mulai ditanam. Macam mana cara mencari teman, macam mana tidak boleh dengan lawan jenis. Ya. Oleh karena itu Pak, perkara ini jadi pemikiran saya. Dalam perjuangan politik saya masukkan, tapi nggak mungkin saya ngomong sama Bapak. Nanti saya ngomong visi misi, nggak boleh saya di mimbar ini. Saya kajian aja. Tapi kalau saya sedang kampanye, saya termasuk hal itu jadi kerisauan saya. Apa caranya kalau aku diberi amanah merubah moral yang mulai rusak ini?
Gak mungkin saya jawab di sini, pelanggaran saya, gak etis. Biarlah itu saya sampaikan di mimbar politik di luar dari masjid ini. Sudah kita pikirkan, Pak. Ya, makanya tadi saya tanya, kalau ditanya dari orang Tanjung Pinang yang mengamalkan Al-Quran separuhnya, kayaknya belum nyampe. Kalau dibilang 30%, itu pun harus lebih riset lagi ya. Ya kalau ada paling 5-10% orang yang betul-betul mengamalkan Al-Quran. Betul nggak? Setuju nggak kalau 5-10%? Ini belum riset, ini asumsi ya. Asumsi silakan dibantah kalau Bapak Ibu mungkin punya penelitian. Ya, masih banyak PR-nya. Perintah Quran, jangan pilih pemimpin kafir, masih subur laku keras. Ya, zina kasusnya ya tadi, itu yang terdata Pak. Yang dia akhirnya nggak nikah, ada juga kan? Yang dia nggak nikah ada juga. Ya, maka ayo Pak, kita sama-sama lah, minimal dari keluarga kita jaga. Ya, karena begitu Nabi bilang. Ya, ketika Labid mengatakan, masa bisa sih ilmu diangkat? Kami tiap hari baca Quran, anak-anak kami ajarkan baca Quran. Kata Nabi, kalau kamu orang yang paling paham tentang Al-Quran, dulu juga orang Yahudi, orang Nasrani baca itu Injil, baca itu Taurat, tetapi mereka tidak mengindahkan isinya. Ya, nah kita ini kan di sini sedang memahami ayat sedalam-dalamnya dengan ilmu tafsir, supaya ayat itu bukan hanya lewat di bibir saja, tapi jadi aturan hukum. Kan kita ngaji tafsir itu begitu Pak, supaya ayatnya menjadi aturan hukum dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengamalkan, barulah karakternya akan berubah menjadi generasi yang Qur'ani. Nah itu tugas kita semua ya. Kemudian ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Ya. Dan ini pembicaraan sama riwayatnya Ziyad bin Labid. Ketika Ziyad mengatakan, ya Nabi berbicara, wa dzaka inda zahabil ilm. Perhatianlah kalian, nanti ilmu akan sirna dari bumi ini. Ya, ini riwayat yang lain dari riwayat Imam Ahmad. Si Labid bilang gini, wa kaifa yadhhabul ilm? Nabi, macam mana ilmu itu bisa hilang? Nahnu naqra'ul Qur'an, kami baca Quran terus, wa nuqri'uhu abna'ana, kami bacakan Quran itu kepada anak-anak kami. Ya. Maka kata Nabi, in kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah, kalau aku tahu orang yang paling faqih, yang paling paham tentang Al-Quran di Madinah, bukankah kamu ingat laisa hadhil yahudu wan nasara yaqra'una Taurah wal Injil? Banyak dari dulu sebelum orang Islam baca Quran, orang Yahudi, orang Nasrani baca Injil, orang Yahudi mereka membaca Taurat, wala yantafi'una mimma fihima, tapi mereka tidak ambil manfaat hidup dari kitab suci itu, dibaca tak diamalkan. PR kita sekarang di kajian tafsir ini, amalkan Quran. Kita tuh kalau sudah kepentingan dunia buta dari ngamalkan Quran. Bicara Quran, jangan riba. Tapi kalau sudah mau punya apartemen baru, punya ruko baru, dihantamnya riba. Betul kan? Kita abaikan mengamalkannya. Kalau bicara Al-Quran, pemimpin yang pandai dalam Al-Quran, ulil amri, pemimpin yang ulama, ahli ilmu. Jangan orang yang kafir, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Orang beriman jangan ambil orang kafir menjadi pemimpin. Tapi orang kafir jadi pemimpin banyak di kampung kita nih. Kadang-kadang yang sedih ketemu itu Pak, timnya kan jamaah Ustaz Riza juga, jamaah saya timnya juga. Gara-gara apa? Kena siram 500 juta. Makanya saya bilang, kita bicara Quran, tapi ketika kepentingan dunia di hadapan, kita lupa amalannya. Yang kita lihat kepentingannya. Tentang ekonomi, tentang muamalah, tentang politik, coba.
Berani nggak kita betul-betul mengaplikasikan ajaran Quran? Tiba-tiba keputusan kita punya partai komunitas berbeda nilainya. Ayo, berani nggak? Kita kadang lebih ke kepentingan. Itu yang sekarang harus betul-betul dibumikan. Ya, yang harus kita bumikan adalah pengamalan Al-Quran. Rasulullah pernah curahkan gelisah hati beliau. Ya, gara-gara Labid bilang, kami baca, kami ajarkan anak kami. Iya, tapi wala yantafi'una mimma fihima, kalian tidak ambil nilainya. Kalian baca ya bacanya, tapi nilainya gak diambil. Ya, maka PR besar orang Islam sekarang bagaimana Al-Quran itu terwujud menjadi perilaku. Ayat-ayat yang kita baca, kita tafsir hari ini, bagaimana kalau satu hari kita menghadapi kasus berkenaan dengan ayat ini, yang amalkan, walaupun harus konsekuensinya beririsan dengan kepentingan dunia. Ini PR kita, Pak, bagaimana Al-Quran bisa menjadi betul-betul pedoman hakiki. Ya, Bapak, Ibu, banyak Nabi itu ngasih peringatan tentang orang di akhir zaman, ya, yaqra'unal Qur'an wa la yadkhuluna qulubahum. Mereka baca Quran bagus-bagus tapi nggak sampai ke hati, cuma nyangkutnya di bibir. Ya, kita jangan begitulah, apalagi kita yang sudah, saya kan udah 8 tahun nih Pak, saya hitung-hitung ngaji tafsir di sini 8 tahun sampai Al-Maidah 66. Ayolah, harusnya semakin setiap pekan pengamalan Quran kita makin bagus dong. Jangan cuma ngaji tafsir lewat, ada urusan dunia, ayatnya lupa lagi, tafsirnya dikangkangi lagi. Ini dalam semua aspek lah, dari muamalah, dari ekonomi, dari politik, ya, dari tata negara. Al-Quran kan sudah menceritakan lengkap. Jangan sampai ketika Nabi mengatakan nanti ada orang yang baca Quran cuma sampai di kerongkongan, yang yakhrujuna minad din, mereka terpental dari agama seperti anak panah keluar terbang dari busur. Cukuplah di zaman Utsman bin Affan ketika khalifah dibunuh sama orang Islam yang pemahaman Qur'annya menyimpang, Khawarij. Yang bunuh Utsman bin Affan bukan orang kafir, jamaah, bukan orang kafir, orang Islam yang tepesong. Saya pakai bahasa Melayu biar gampang. Orang Islam yang salah interpretasi Al-Quran. Kalau di zaman khalifah terjadi sekarang, ya bisa lebih parah lah. Ya, oleh karena itu dua ayat ini menjadi perwakilan bagi kita agar lebih berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, tilawatan, baca, fahman, pemahaman, ya, wa tatbiqan, pengamalan, itu yang penting lagi. Orang yang disebut dia itu ahlul Quran, ahli Quran, bukan yang pandai baca-bacanya cantik, enggak. Ahli Quran itu kalau sikapnya udah macam Quran, itulah baru orang yang Qurani. Kalau ada orang hafal cuma 3 juz, cuma 1 juz, tapi akhlaknya macam Quran, itulah Qurani. Tapi kalau ada orang ngaji Quran, hafal Quran, tapi pacaran, berzina, berbohong, ya Qurannya jadi laknat buat dia sendiri. Quran itu bukan ikon-ikon, tapi apa? Perilaku. Kalau kita tunduk dengan apa yang ada dalam Quran, insya Allah lebih baik, ya. Saya kira itu ayat yang 67 nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Dari Pak Agus tuh, dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebentar lagi kita kan pesta demokrasi yang kemarin presiden kan sampai sekarang ada beberapa pemimpin manusia itu nggak terima Pak Prabowo jadi presiden. Dan saya pertanyaan saya, pemimpin itu pokoknya yang paling utama itu sebagai takdir atau apa?
Yang pertama. Yang kedua, masalah ini kan ilmu dua pasang, ilmu juga dua pasang. Jadi banyak kita kawan, si kawan sudah tapi si juga juga. Kita kalau kita ada pilihan di dalamnya, kita akan dijadikan aja itu termasuk munafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau kita iya-iyakan bukan munafik ya. Tapi menghargai perasaan. Nah sebenarnya yang lebih penting itu kita sendiri. Apakah kita menentukan pemimpin itu berdasarkan tuntunan agama atau tuntunan kepentingan? Kalau saya kalau saya pribadi, ya kalau kepentingan bertentangan dengan agama, ya saya tinggalkan kepentingan, lebih kepada agama. Harusnya begitu. Tapi saya bilang tadi, kalau udah politik kepentingan, ada peluang keuntungan dunia, ayatnya jadi lupa. Ya, sekarang kalau menentukan pemimpin, ya lihat aja bagaimana unsur keagamaan dari yang ada. Ada yang satu, ada yang dua. Lihat mana yang paling kuat dalam pengamalan agamanya. Tapi kelompok saya ke situ, tapi partai saya ke sini, ikutlah. Ya ikutlah engkau kelompokmu, tabrak agamamu. Akhirnya begitu, ya. Makanya saya bilang, kita ini kalau mau lulus menjadi orang yang Qur'ani harus siap dengan idealisme agama, ya. Kita tinggalkan kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Makanya kalau bisa Bapak lebih begitu, pilih pemimpin yang mana nih, yang gubernur, yang presiden, cari yang agamanya lebih bagus. Ternyata kalah nih, ya udah kayak Pak Prabowo, ya udah beliau sudah jadi presiden kita, beliau ulil amri kita sekarang. Pesan saya kepada semua, sam'an wa ta'an, dengarkan, taat, doakan yang baik. Beliau orang baik, niatnya baik itu Pak. Ya, beliau tuh kalau niatnya nggak baik nggak akan berani Pak bertarung nawarkan dihina orang Pak. Pak Prabowo tuh niatnya baik. Ya, tapi begini begitu, nggak usah percaya dulu lah desas-desus, banyak dosa nanti, doakan yang terbaik. Saya senang lihat beliau menempatkan menteri bukan main-main Pak, profesor terbaik di Akmil. Nggak seperti sebelum-sebelumnya cuma bagi-bagi orang partai gitu ya, tapi tidak punya profesionalitas cenderungnya. Sekarang saya lihat ya, ini orang-orang bersinar bintangnya. Maka kita punya keoptimisan, kita doakan semoga Allah jaga presiden kita, ulil amri kita, Bapak Prabowo, bikin Indonesia semakin maju lagi, semakin jaya lagi, ya. Gitu Pak ya, harus ikut taat dan dengarkan pemimpin kita. Begitu ya Pak ya. Acara gubernur pilkada, pilih sesuai apa yang sama, kan sekarang pilihannya sama-sama muslim semua Pak. Ya udah pilih yang keislaman, keagamaannya lebih komit, itu saja. Yang mana yang lebih komit dalam pandangan Bapak, itulah yang kita ikhtiarkan ya. Cukup? Ada lagi, satu lagi boleh, tapi singkat padat. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyaknya orang kafir di bahasanya sekarang mengejar Islam, Nabi menghina Allah. Sementara kita umat Islam kadang tak mengambil tahu apa tanggapan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin di Liverpool ada orang menghina demonstrasi masjid, tapi ada seorang pemuda ikhwan disamperin sama dia, diajak masuk ke masjid, diajak diskusi. Itu orang demo maki-maki. Ya, kalau orang maki-maki apalagi Allah dihina, jangan balik hina, nanti dia akan menghina Allah. Asyaddu adwam, lebih parah permusuhannya. Jangan, tapi justru dirangkul, dikasih kesempatan berdialog dengan cara yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Gak boleh menghina-hina. Kita gak diperintahkan untuk menghina Tuhan-Tuhan lain, agama lain, tidak. Tapi kalau kita dihina gimana Ustaz? Ya sudah, biarin. Kita tunjukkan akhlak. Di Liverpool, Bapak lihat nanti di YouTube, ya, masjid di Liverpool didemonstrasi, seorang pemuda datangi demonstran, ajak berdiskusi, masuk ke masjid, diceritakan tentang Islam. Apa kata demonstrannya? Sekarang saya sudah berubah 180 derajat.
saya salah pandang terhadap Islam. Ya, jadi jangan terpancing, kita tunjukkan keindahan Islam. Ya, itu insya Allah akan menggugah hati-hati saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan dakwah Islam semakin subur di negeri kita ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.